Kenalkan, nama saya Rebe Ahmad Lukman Adhikara. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2324 10 10 10 68. Saya dari kelas Sistem Pakar kelas A. Di video ini saya ingin mendemonstrasikan UAS Sistem Pakar saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kelainan Refraksi pada mata. Refraksi mata yang dimaksud itu adalah ada miopia atau robot jauh, kemudian ada hipermetropia atau rabun dekat, dan astigmatisme. Nah, itu merupakan mata silinder. Nah, berdasarkan gejala-gejala ini, saya menggunakan metode certainty factor. Nah, metode penanganan ketidakpastian yang dikembangkan oleh Short Livre dan Buchanan. Nah, untuk konsep yang saya gunakan tadi, certainty factor itu model matematis yang merepresentasikan tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis dengan skala -1 atau pasti salah dan +1 atau pasti benar. Nah, dalam sistem saya ini skala yang dipakai itu disederhanakan jadi 0 dan 1 gitu. Jadi biar mudah untuk dihitung oleh penggunaan program Clips ini. Nah, nanti pengguna hanya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu seberapa yakin mereka mengalami gejala-gejala yang ada gitu dan bukan menyangkalnya. Jadi rumusnya itu nanti ada dua. Pertama, certainty factor dari satu rule dihitung dari keyakinan pengguna dikalikan dengan bobot kepercayaan pakar, atau certainty factor rule sama dengan certainty factor user dikali certainty factor pakar. Nah, kedua, kalau ada lebih dari satu gejala yang mendukung diagnosa yang sama, maka nilai certainty faktornya itu akan digabungkan. Nah, kan dijumlahkan. Menggunakan rumus certainty factor yang digabung, yaitu sama dengan certainty factor 1 untuk rule gejala 1 ditambah dengan certainty factor 2 dikalikan 1 min certainty factor 1. Nah, kenapa saya memilih certainty factor untuk domain ini? Karena pasien itu awam kurang yakin terhadap gejalanya dan seperti kadang-kadang agak sering atau sering gitu. Nah, TF ini mengakomodasi nuansa ini dibandingkan metode yang biasa gitu. Tidak bisa yang berbasis ya atau tidak mutlak gitu. Nah, satu gejala ini bisa didiagnosa dengan bobot yang berbeda-beda yang menguatkan kombinasinya itu. Jadi setiap bukti itu masuk akal. Ini meniru cara dokter untuk menambah keyakinan diagnosanya supaya cocok dengan gejalanya gitu. Penjelasan sistem saya itu menggunakan pada kondisi screening awal kelainan di mata. Nah, itu jadi yang pertama itu ada konsultasi dengan 16 pertanyaan. Kedua itu perhitungan CF untuk setiap diagnosi. Kemudian selanjutnya explanation mengenai how dan why untuk menjelaskan proses setiap alasannya. Knowledge base-nya, saya itu ada 16 gejala yang terbagi menjadi 5 untuk gejala miopia spesifik, 5 gejala untuk spesifik hipermetropia, dan 5 gejala spesifik untuk astigmatisme, serta 1 gejala umum. Nah, itu riwayat keluarga. Dengan menghubungkan ketiga diagnosa ini, totalnya nanti ada 18 rule yang mematakan gejala ke diagnosa. Nah, untuk arsitekturnya dibangun dengan 4 lapis. Jadi ada template, yaitu gejala, kontribusi, penjelasan, dan kemudian ada knowledge base-nya, yaitu gejala dan penjelasan untuk masing-masing defects. Nah, lapis ketiga itu rule-nya, rule base yang berdasarkan forward chaining gitu. Jadi begitu gejala cocok, nanti akan menghitung certainty factor. Nah, untuk yang keempat itu fungsi kesimpulan. Jadi membaca hasil akhir dan menampilkan ke pengguna nantinya. Nah, yaitu ini tadi, jadi sistem pakar kelainan refraksi mata
menggunakan statistik faktor untuk miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Tadi ada bagian satu yaitu untuk template masing-masing yaitu gejala, kemudian kontribusinya dan penjelasannya. Kemudian variabel ini untuk nanti data saat dilakukan pertanyaan akan masuk ke sini. Jadi untuk awal-awal itu akan 0 terlebih dahulu. Nah, ini untuk fungsi dasar bagian sensitive faktornya di mana dia menghitung untuk tadi berbagai metode yang ada yang combine yaitu tadi sensitive factor 1 dikali sensitive factor 2 dikali 1 min sensitive factor 1. Nah, kemudian kategorinya nanti apabila sensitive faktornya itu 4 atau kurang itu dihitung rendah atau kalau 7 atau lebih itu dihitung sedang. Kalau lebih dari 7 jadi itu tinggi. Ini untuk barnya sebagai visualisasi saja. Nah, nanti akan ada tanya gejala. Nah, setiap gejala yang ditanyakan itu akan memiliki nilai sensitive factor mulai dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai paling tinggi itu 1. Nah, kemudian nah ini data gejala, 5 gejala untuk miopia, kemudian 5 gejala untuk tadi hypermetropi dan 5 gejala untuk astigmatisme dengan terakhir 1 gejala tambahan itu. Ini untuk bagian defeknya ada G1, G2 sampai G16. Nah, basis penjelasan untuk Y-nya. Nah, ini jadi tiap rule. Nah, ini kan ada miopia itu sampai 5 miopia. Nah, kemudian ini hypermetropia. Hipermetropia itu sampai kemudian yang paling terakhir itu keturunan yang cukup kuat. Nah, itu jadi di sini untuk rule saya tadi ada 16. Ini untuk rule base-nya penerapannya di mana masing-masing pertanyaan tadi diagnosa tadi akan masuk ke sini dan dikalikan berdasarkan nilai CF-nya. Nah, lalu masing-masing itu dihitung berdasarkan diagnosanya apakah itu masuk ke miopia atau yang lain itu nanti ini kodenya sama. Bedanya itu ada di penerapan apakah dia masuk ke miopia dan sensitive factor yang sesuai untuk dapat dikategorikan sebagai gejala tersebut. Nah, kemudian how and why. Nah, ini untuk menjelaskan tadi bagaimana dia itu bisa masuk. Nah, itu dijelaskan mulai dari hasil jawaban setelah ditanyai tadi itu tunjukkan gejala yang masuk itu apa saja dan kenapa karena gejala tersebut bisa masuk ke dalam kategori penyakit mata yang mana. Nah, begitu. Ini list pertanyaannya. Jadi konsultasinya itu. Nah, untuk coba runningnya, jadi begitu dimulai konsultasi itu akan langsung masuk ke tanyaan diagnosa. Nah, ini sebagai bentuk contoh saya tunjukkan, saya coba untuk miopia. Jadi hasilnya tuh setensi tinggi miopia. Nah, seberapa sulit jarak jauh karena miopia jauh, satu sering menyepitkan itu kita anggap sebagai sangat sering gitu 0,8 gitu ya. Karena yang penting yang ngisi ini bukan user tapi sebagai penguji gitu. Jadi mungkin sebagai orang yang membuat kacamata begitu. Nah, itu sakit kepala kita anggap sebagai iya, suka duduk agak dekat ya anggap saja seperti itu. Nah, penglihatan mengkabur saat malam iya, sulit membaca tulisan kecil iya, menjangkau buku. Nah, ini karena kita ambil high sensitivity factor untuk miopia. Jadi untuk yang hypermetropia saya anggap sebagai tidak ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini keluarga kita anggap sebagai iya. Nah, jadi hasilnya itu adalah miopia rabun jauh didapatkan bentuk seperti ini. Sensitivity factor tinggi, yang lain itu rendah. Nah, itu untuk misal kalau saya mau ketik itu how itu akan ditunjukkan bagaimana di mana letak dia itu masuk di hitungnya gitu. Jadi gejala 1, 2, 3, 4, 5 dan 16 tadi yang nilainya itu tinggi gitu. Untuk selanjutnya itu pada bagian sedang tertentu intinya. Nah, kita coba misalnya di kasus miopia lagi gitu, langsung saja mulai konsultasi lanjut. Jadi ini di angka tengah-tengah gitu 0,4, kemudian ini 0,2, kemudian ini 0 aja, kemudian ini di 0 aja 0,4 ya. Kemudian ini di 0 saja, ini di 0 saja, 0 saja, ya 0, 0, 0, 0, 0, 0, ini di 0,2 gitu ya. Nanti itu nah itu nanti
kalau misalnya dapat nilai itu kurang dari, titik persentase di 70, itu nanti masuknya ke sedang, jadi tengah-tengah atau ragu-ragu gitu. Dan selanjutnya itu untuk, certainty untuk yang ketiga itu multiple diagnosis, jadi beberapa kondisi itu ada semua gitu, jadi nanti hasilnya adalah saya riset dulu. Nah, ini nanti misal ini 0,2, ini 0,4, ini 0,2, ini 0,6, ini 0,6 gitu, 0,8, ini mungkin 1, ini 0,2, ini 0,4, itu ini 0,6, ini 0,8, tuh ini 0, ini 0,2, ini 0,4, ini 0,2 gitu. Nanti ini akan ada, untuk multi, jadi beberapa, kategori sekaligus begitu. Nah, kemudian, ya jadinya itu, ini tinggi semua karena tadi nilai yang saya masukkan kan lumayan tinggi tuh ada 0,6, 0,8, tapi, hasilnya itu, kemampuannya ini bisa multiple diagnosis gitu dan, itu nanti bisa kira-kira ya seberapa tinggi. Ini walaupun semuanya tinggi tapi kan 90% itu dia silinder, 93, 94 itu rambut dekat, dan 77% itu rambut jauh begitu. Nah, mungkin untuk how dan why-nya, nah ini, jadi how itu bagaimana bisa dapat skor itu tadi. Nah, itu dari sini masing-masing rule dan skornya tiap rule begitu. Nah, masing-masing rule kan punya certainty factor-nya masing-masing. Nah, itu nanti di sini dan didapatkan hasil akhir seperti itu. Nah, kemudian, kalau spesifik, Y gitu mungkin. Nah, misal Y pada YG1 gitu. Nah, langsung saja, heeh, dikasih jarak dan G1. Nah, mata miopia itu di depan retina, 3 objek tambah jauh kabur. Nah, untuk rule ini dia apa? False gitu kan. Nah, ini tadi G1 dia 0,1 yang kecil gitu, jadi dianggap sebagai false. Mungkin, seperti itu. Nah, mungkin segitu untuk hasil, sistem pakar saya untuk gejala, mata itu minus, plus, atau hypermetropy ya, kalau, untuk hasil kesimpulannya itu, nah sebagai kesimpulan sistem yang saya pakar ini, berhasil mendiagnosis 3 jenis, untuk kelainan pada mata, nah miopi, hypermetropy, dan astigmatisme. Nah, dengan menggunakan certainty factor dengan 18 rule dari 16 gejala yang ada gitu. Nah, kelebihan sistem ini tuh bisa menangani ketidakpastian pengguna, jadi seberapa yakin dia itu mengalami itu, dan dijelaskan juga bagaimana bisa mendapatkan skor akhir itu, dan tiap rule gejala itu apa gitu, apa false atau true. Nah, untuk saran pengembangannya ini mungkin bisa dikembangkan lagi dengan tingkat keparahan itu menggunakan fuzzy logic, jadi mengukur estimasi ukuran dioptri mata, jadi lebih spesifik lagi, misal minusnya angkanya berapa, kemudian silindernya itu seberapa miring, itu kemudian knowledge base-nya ini bisa diperluas lagi agar bobot CF pakarnya ini lebih valid gitu. Nah, ya mungkin seperti itu saja hasil dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.